inilah momentum. Ya. Seluruhnya berbasis pada digital. Tapi dengan teknologi NFT namanya, non-fungible token, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sektor pertanian bisa dikelola dengan cara-cara digital. Ya. Om Swastiastu, Om Pak Prof. Swastiastu. Dr. Insinyur Sri Dharma Nggih. D. Swastiastu Ya, kabar. Nggih. suksma niki sampun presida kecunduk niki. Inggih sarang-sarang titiang matur suksuma kaler. Oke. Bersama kita hari ini bincang pers, kita mencoba berdiskusi mengenai situasi Bali terkini. Ekonomi Bali saat ini semuanya terdampak akibat COVID-19 dan sudah 2 tahun krisis melanda sektor pariwisata yang berdampak kepada sektor yang lain. Pak Profesor adalah profesor kita yang muda, kemudian pernah menjadi rektor termuda di Universitas Pendidikan Nasional, kemudian menjadi Uniknas University, dan dikenal sebagai tokoh muda pendidikan kita yang melanjutkan perjuangan dari bapaknya Pak Sambrek yang juga bergerak di bidang pendidikan, jadi founder pendidikan Universitas Pendidikan Nasional. Pak Prof, kalau kita melihat kiprah Pak Prof memilih bidang pendidikan niki sebagai dharma perjuangan ke seperti napi sebetulnya. Kalau dari awal cita-cita kecilnya mungkin tidak ingin jadi dosen, Pak. Tidak ingin juga jadi profesor. Karena kita tahu bahwa mungkin itu tugas yang berat buat saya tatkala masih muda. Betul. Sesungguhnya ingin menjadi pengusaha di sektor teknik elektro pada saat itu. Makanya memilih jurusan elektro. Betul. Tetapi tampaknya tatkala teman-teman elektro berjemur aja di lapangan, kok rasanya panas tetapi uangnya tidak seimbang dengan apa yang saya rasakan. Sehingga berpindahlah dari elektro ke manajemen. Dan ilmu elektro tetap dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan gitu. Karena pengetahuan eksak itu sangat berarti dalam kita menganalisa sebuah persoalan yang terjadi. Dan tambah dengan ilmu manajemen, akhirnya mendapatkan bagaimana menggerakkan orang dan mengelola sumber daya baik ke finansial maupun non finansial untuk bisa mensejahterakan organisasi yang kita pimpin. Nah, itu dasarnya, sehingga tatkala sudah pilih jadi dosen, ya mau nggak mau harus profesor gitu. Betul. Sekolahlah ke beberapa kampus yang tentu saya pilih yang kira-kira bisa menggembleng diri saya untuk menjadi orang yang bermutu di masa depan untuk bisa menularkan ilmu pengetahuan. Dan pilihlah Gajah Mada, dan juga sekaligus di negeri Kanguru mendapatkan banyak sekali pengetahuan, pengalaman, bagaimana budaya asing, bagaimana organisasi dikelola dengan budaya yang berbeda, dan seterusnya. Itu merupakan cikal bakal untuk bisa menjadi yang bisa lebih cepat lah untuk bisa meraih profesor. Itu Pak. Itu dasar pendidikannya. Dasarnya begitu. Jadi kita harus perkuat sebetulnya di bidang pendidikan untuk mendapatkan generasi penerus Bali ini yang lebih unggul, kompetitif, dan bisa berada dalam segala zaman perubahan. Seperti ini Pak Prof. Dan selama ini Pak Prof melihat kelemahan SDM atau generasi Bali kita dalam perspektif komitmen kita untuk meningkatkan pendidikan mereka seperti Nabi Pak. Sesungguhnya mereka dari awal, karena Bali dikenal sebagai daerah tujuan wisata, sehingga sebagian besar pendidikan yang ada di Bali, bahkan mereka juga yang ingin berkecimpung di Bali,
mengarah ke sektor pariwisata. Sehingga kesiapan mereka tatkala ada cuaca yang geledek, kemudian tak cerah cuacanya, untuk bisa migrasi berpindah itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekitar berapa lama ini Pak Prof, Nah, dengan ini yang situasi? menjadi persoalan. Ya. Karena mereka terbiasa dengan ya tadi pariwisata, tatkala sudah terjadi goyangan sedikit, pingin cepat pulih pariwisatanya. Padahal satu sisi mestinya tatkala masih menuju transisi pulih, mereka juga harus migrasi skillnya begitu. Nah, ini yang mestinya kendala utama, sehingga perlu ada penguatan dari diri mereka masing-masing, bisa multitasking, tidak mesti hanya satu bidang, tetapi beberapa bidang yang bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya tatkala cuaca tidak cerah. Ketika lembaga pendidikan yang Prof pimpin sekarang niki di pasca sarjana, pasca sarjana Undiknas, napi yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan ini? Ya, tentu kami tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, tapi juga mengundang mereka yang punya pengalaman dan pengetahuan dari berbagai sektor industri. Karena tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Karena mumpung online, Pak. Betul. Satrio, ya. Karena online, maka kami tidak lagi terkendala dalam hal biaya untuk mendatangkan mereka yang punya kompetensi. Cukup dengan Zooming misalnya, kita bisa libatkan mereka atau mengundang mereka untuk mentransfer pengetahuan dan pengalaman. Karena kalau pengetahuan saja, tanpa pengalaman juga mahasiswa kami pasti agak susah. Itu sebabnya kami selalu memberikan yang terbaik dengan cara ramuan, racikan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan kompetensi kekinian, itu berbasis pada digital. Betul. Dan yang dengar dulu ketika jadi rektor juga sudah punya visi seperti ini jadi belum terjadi situasi sekarang ini, sudah melakukan move to global and digital. Yang jadi, kebetulan juga Pak Satrio yang menandatangani prasasti itu tahun 2008. Betul. Sesungguhnya Pak Satrio adalah big boss kami yang bisa juga memberikan restu untuk move to global and digital itu. Betul. Awal-awal tahun 2008 akhirnya munculnya Facebook dan akhirnya sekarang terbukti. Betul. Jadi prediksi Prof memang cukup hebat pada saat itu, dan yang kira dalam transformasi perubahan yang terjadi dalam skala aspek sekarang ini tetap akan Prof respon dalam dunia pendidikan. Inggih, cuman bedanya kalau kemarin kami harus membangun kampus yang megah, fasilitas yang bagus, tetapi dengan digital kami berubah total. Kami mesti harus mempersiapkan infrastruktur di bidang information technology dan dosen yang berkualitas serta berpengalaman global. Sehingga otomatis mahasiswa yang datang tidak hanya dari Bali, tetapi juga dari luar Bali yang ingin juga working atau remote working di Bali gitu. Mereka sambil liburan, sambil juga bisa belajar secara online dari sini, termasuk juga mereka bisa bekerja dari sini. Itu mendatangkan yang disebut dengan edutourism. Jadi kami mendukung semua program pemerintah untuk mensukseskan edutourism itu. Ya, jadi konsep edutourism saya kira juga menjadikan suatu terobosan juga, karena dalam tanda kutip konsep merdeka belajar itu juga bagian daripada inspirasi yang membuat Prof melakukan terobosan seperti ini Inggih. Karena dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu, jadi nggak boleh kita kurikulumnya kita suapi gitu. Tapi mereka harus terbiasa memilih apa yang mereka mau. Misal mereka belajar tentang pajak, tidak mesti menunggu di semester 3, di semester 5 gitu. Padahal dia butuh sekarang. Jadi bisa dia cicil, dia bisa pilih kapan saja sesuai dengan keinginannya. Tapi kumpulan itu kemudian diakumulasi sebanyak sekian SKS baru dinyatakan untuk bisa disudah. Nah, ini yang terobosan yang kita nggak boleh batasi apa yang mereka ingin mau. Yang kami sebut dengan customized curriculum. Kurikulum sesuai dengan permintaan dari mahasiswa itu sendiri. Prof,
Nggih. Kita sekarang agak lebih tajam lagi, Siap. ingin analisis Prof, kemudian ada suatu solusi terhadap situasi yang disampaikan di awal bahwa Nggih. Bali ini betul-betul susah, tidak bisa pulih susahnya itu, betapa beratnya itu dalam 1-2 tahun atau 3 tahun. Nah, tapi kira-kira yang mesti kita lakukan kalau memang kita lihat Pak Gubernur saat ini sudah membuat suatu roadmap untuk kebangkitan Bali dengan ekonomi kerti Bali. Di sini Prof mungkin sudah Membaca. pernah membacanya. Nggih. Ini di launching oleh Pak Presiden, Kura-Kura Island. ya di Kura-Kura Island, Pak Presiden, Nggih. di mana Pak Presiden itu mengingatkan pula bahwa Bali harus bertransformasi, sektor pariwisatanya harus bertransformasi, sektor lainnya juga bertransformasi, termasuk masyarakat kita. Punapi analisa Pak Prof ini soal ini. Suka nggak suka, mau nggak mau, pandemilah yang mempercepat proses keseimbangan struktur dan fundamental ekonomi. Tidak hanya Bali, tapi seluruh negara. Nah, Bali punya potensi yang sangat besar, selain pariwisata sesungguhnya, akibat pandemilah terbukti bahwa kita sarapuh ekonominya. Jangan pernah menyimpan telur dalam satu keranjang. Betul. Oleh karena itu, keranjang akan pecah andai kata telurnya itu hanya satu. Nah, timpanlah telur pada keranjang-keranjang yang berbeda. Ya. Nah, inilah momentum sesungguhnya buat Bali agar kita semua pemangku kepentingan seluruh rakyat yang mencari kehidupan di Bali mesti harus sadar bahwa jangan hanya mengandalkan pariwisata budaya, tetapi juga sektor lain yang mesti harus juga dikuatkan gitu, karena kita sudah punya pertanian beserta turunannya, artinya pertanian dalam arti luas. Ya. Kemudian juga punya industri mengolah hasil-hasil pertanian beserta turunannya, dan yang nggak kalah penting dan sekarang digital ekonomi. Ya. Nah, digital ekonomi lah mesti harus menopang dari sektor-sektor yang pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, serta industri hasil olah-olahan pertanian. Nah, kalau sudah demikian, saya yakin suatu saat ada cuaca geledek apapun, Bali kita masih tetap bisa tumbuh positif ekonominya. Kami atau saya sangat prihatin dengan Bali yang jatuh ekonominya, tumbuh minus, bahkan sangat dalam dari provinsi lain. Mudah-mudahan kita sadar bahwa Bali punya potensi yang besar. Ya. Tentu dukungan dari semua pihak, dan kita semua sadar tetap pariwisata menjadi sektor unggulan, tetapi jangan melupakan sektor-sektor lain. Ya. Dikuatkanlah sektor-sektor lain ini untuk menopang sektor pariwisata. Sehingga kalau ingin cepat pulih Bali ini, tentu vaksinasi dan jadikan Bali zona hijau. Betul. Ini yang sangat susah karena kebiasaan masyarakat kita itu adalah memboyo, tidak percaya dengan apa yang terjadi, dan meyakini bahwa sesuatu yang tidak mungkin. Gitu. Oleh karena itu sekarang dengan kejadian ini mesti harus taat protokol kesehatan dan jadikan seluruhnya zona hijau, ciptakan image bahwa Bali layak untuk dikunjungi dan staycation di masa depan gitu. Nah, oleh karena itu langkah yang utama adalah mari sama-sama jadikan Bali zona hijau. Oke. Prof, Nggih. tadi yang disampaikan bahwa kita masih akan bisa bangkit, akan bisa kembali menjadikan Bali ini menjadi Bali yang lebih unggul dari daerah-daerah lain. Tentunya situasi yang sekarang ini kita pakai momentum untuk memperkuat dan khusus bagi sumber daya manusia Bali niki. Napi yang Prof bisa sampaikan, karena selama ini manusia Bali kita masih terlena dengan situasi gemercing dolar yang saya bilang selama ini lewat lagu, dan mereka masih pada saat itu masih menganggap bahwa bekerja di sektor-sektor yang gemercing dolar itu adalah yang
yang paling menguntungkan, paling cepat bisa membuat kesejahteraan bisa lebih baik. Tapi ada sektor-sektor lain yang selama ini tidak sempat diperhatikan. dan dianggap itu tidak menguntungkan. Dengan sikap mental kita, tadi Prof juga sudah menyampaikan Moboye, bahkan menganggap yang lainnya itu sing ada apede gitu. Menapi motivasi yang bisa Prof sampaikan kepada baik generasi muda kita untuk bisa merebut semua peluang yang ada, yang Prof sampaikan tadi kan, dengan menempatkan telur tidak di satu keranjang. Nah, dan kita gimana agar semua krama Bali kita agar merebut semua di mana potensi ada telur itu. Nah, kalau di sebelah depan ada potensi ada telur, kita harus bisa dapatkan telur di sana. Jadi kita semua potensi yang ada di Bali ketika kita bangkit ini harus kita rebut kembali. Punapi saran Prof. Mumpung sekarang kita kenal dengan nama revolusi industri 4.0 gitu. Betul. Atau di era digital, maka inilah momentum. Seluruhnya berbasis pada digital. Betul. Selama ini banyak pertanian tidak digubris oleh anak-anak muda kita, tapi dengan teknologi NFT namanya, non-fungible token, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sektor pertanian bisa dikelola dengan cara-cara digital. Dan dengan suhu tertentu bisa menghasilkan sepanjang tahun. Dan produktivitasnya akan meningkat. Sehingga kesejahteraan para petani modern tentunya dengan teknologi yang kita kenal dengan artificial intelligence, NFT, dan segala revolusi industri 4.0, maka pendapatan mereka akan lebih tinggi. Niat atau minat untuk mereka terjun ke sektor selain pariwisata akan semakin tinggi dan mudah tentunya untuk menopang pariwisata itu sendiri sesungguhnya. Dan juga termasuk juga industri kreatif, industri yang ada juga untuk menopang pariwisata Bali yang selama ini kita kenal banyak sumber atau produk-produk dari luar Bali yang justru menopang pariwisata Bali. Inilah saatnya dengan menumbuh kembangkan pertanian dan industri hasil olahan pertanian dengan menggunakan teknologi, maka masyarakat Bali akan lebih sejahtera dan akan lebih bisa bertahan dari goncangan apapun nantinya. Dan kita siap merebut kembali di semua sektor yang selama ini kita tidak pernah perhatikan. Karena mereka kadang-kadang sudah terlena dengan yang sudah nyaman, dengan pandemi akan lebih merasa kita mesti harus bisa bertahan dalam situasi apapun. Sukses semua Pak Rektor. Sukses semua Pak Sad. Mari kita krama Bali di saat situasi seperti sekarang, momentum untuk mempersiapkan diri di semua sektor usaha yang selama ini kita tidak anggap sebagai hal yang bisa membuat kita kokoh, kita kuat dari segi ekonomi dan ketahanan budaya. Oleh karena itu, mari kita rebut kembali di saat kita akan bangkit. Om Santi Santi Om Santi. Santi 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 Om. Sukses semua Pak. Sukses semua.